Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk materi tentang bagaimana cara menghitung nilai validitas dan nilai reliabilitas pada data instrumen penelitian. Nah, seperti yang sudah kalian lihat pada layar, di sini sudah kita buat tabel yang nantinya akan kita lakukan perhitungan terhadap butir soal yang sudah kita buat. Nah, di sini butir soalnya ada 25. Soal nomor 1 sampai soal nomor 25. Nah, siswa yang mengerjakan soal tersebut ada 20 orang. Oke. Nah, apa itu tanda 1 dan angka 1 dan angka 0? Nah, angka 1 itu menandakan bahwa siswa tersebut telah menyelesaikan soal nomor 1 dan jawabannya adalah benar. Ya, jika siswa telah mengerjakan soal 1 dan ternyata soal tersebut dikerjakan dengan jawaban yang benar, maka kita berikan kode 1. Sedangkan siswa jika menyelesaikan soal dan ternyata jawaban dia salah pada soal tersebut, maka kita buat kodenya menjadi 0. Jadi paham ya, dapat dari mana angka 1 dan dapat dari mana angka 0 itu? Nah, jadi misalkan pada nomor urut siswa yang pertama, pada soal nomor 1 dia menjawab benar, maka kita berikan kode 1. Pada soal nomor 2 dia menjawab benar, maka kita berikan kode 1. Pada soal nomor 4 dia menjawab salah, maka kita beri kode 0. Pada soal nomor 5 juga dia menjawab salah, maka kita berikan kode 0. Nah, ini kita buat dalam bentuk tabel dan kita totalkan keseluruhannya. Nah, selanjutnya, data yang sudah kita susun seperti ini dalam bentuk kode 1 dan 0, sebagai penunjuk angka 1 adalah jawaban yang benar dan angka 0 adalah jawaban jika dia menjawab salah, maka kita akan menginput atau mengcopy data ini ke dalam SPSS. Nah, sekarang kita buka SPSS-nya. Nah, SPSS itu ada 2 tampilan. Yang pertama tampilan input. Nah, ini adalah tampilan input, ya. Tampilan input itu ada 2. Ada dia tampilan variable view dan ada dia tampilan data view. Lalu, yang kedua adalah output, ya. Output ini gunanya adalah untuk menampilkan hasil analisis yang telah kita analisa dengan menggunakan SPSS. Lalu di mana kita input data-datanya? Di bagian sini. Kalau kita ingin menginput variable view, maka kita menginput nama data yang mau kita hitung. Misalkan kita ingin menghitung data, ini kan karena kasusnya adalah menghitung nilai validitas dan reliabilitas data, maka nanti di sini kita tulis atau kita input nama variabel soalnya, soal 1, soal 2 hingga soal ke-25, serta total atau jumlah nilai untuk setiap siswa. Nah, di mana kita akan menginput data yang angka 1, angka 0 tadi yang sudah kita susun di Excel seperti ini, maka nantinya kita akan input di bagian data view. Ya, di bagian data view akan kita input nilai 1 dan nilai 0 tadi. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu variable view-nya. Karena kita ingin menghitung nilai validitas dan nilai reliabilitas, maka kita buat di sini soal 1 sebagai variabel pertama. Lalu soal 2 perlu diperhatikan bahwa di sini bahwa tidak boleh ada spasi. Jadi kamu membuat underscore sebagai pengganti spasi. Ya, jadi tidak boleh ada spasi, jadi soal underscore 1. Oke, selanjutnya kita buat sampai soal 25. Oke.
soal 11, soal 12, soal 13, soal 14, soal 15, Oke, kita lanjutkan. Di sini soal underscore 15. Di sini juga soal underscore 14 ya. Soal underscore 16. Soal underscore 17. Soal underscore 18. Soal underscore 19. Soal underscore 20. Sampai nanti soal underscore 25, karena kita punya 25 soal. Lalu di sini kita tulis total. Nah, perlu diperhatikan bahwa karena data kita bertipe numerik, angka, maka perhatikan untuk kolom tipe ini harus semuanya dituliskan dalam bentuk numerik. Untuk bit itu nggak usah diganggu gugat. Nah, untuk desimal di sini, maksudnya apa Bu? Ada angka 2 di sini. Nantinya hasil akhirnya nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Misalkan kita input 1, maka nanti akan muncul pada data view adalah 1.00 atau 1,00. Kalau kita tidak mau ada angka desimal di belakang satuan, atau tidak mau dalam bentuk angka desimal, maka kita tinggal ubah di sini menjadi 0. Kurangi saja jadi 0. Ini jadi 0. Oke, sudah kita pastikan seluruh variabel itu desimalnya dalam bentuk 0 ya. Oke, label tidak usah kita ganggu-gugat, values, missing, kolom, dan sebagainya tidak usah kita ganggu-gugat. Oke, nah setelah kita input ini semua pada variable view, langkah berikutnya adalah kita ke data view. Pada data view ini ya. Oke, nah ini sudah ada kolom soal 1 sampai nanti soal ke 25 dan total ya. Nah, di sini tinggal kita copy paste saja. Ya, oke. Tinggal kita blok saja, maka dari itu lebih gampang kalau kita menuliskannya dalam bentuk Excel dulu pertama ya, lalu nanti gampang kita untuk mengcopy pastekannya dalam bentuk ke dalam data view SPSS. Oke, nah di sini tinggal kita klik kanan paste ya. Oke, sebentar. Oke, tinggal kita klik kanan, paste. Maka nanti data yang ada pada Excel tadi sudah ada pada SPSS di tampilan input pada bagian data view. Ya, oke. Sampai pada total. Oke. Setelah kita pastikan semua data tersebut sudah diinput dengan baik pada tampilan data view di bagian tampilan input di SPSS, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis uji validitas. Dalam hal ini kita menggunakan validitas bivariat ya, atau product moment present. Nah, di sini kita klik analyze. Selanjutnya sekali lagi kita klik analyze pada taskbar paling atas, analyze. Selanjutnya klik correlate, korelasi, correlate, lalu pilih bivariat. Ya, sekali lagi analyze, lalu klik correlate, lalu pilih bivariat. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini seluruhnya kamu copy ke kanan saja. Kamu pindahkan ke kanan. Ya. Sebentar. Jadi ini kamu copy seluruhnya. Bisa juga kamu menggunakan, kamu klik satu lalu kamu boldkan semua.
seperti ini. Ya, atau satu-satu juga boleh, kamu pindahkan ke kanan. Nah, setelah kamu pindahkan ke kanan, ya, selanjutnya untuk option, style, dan yang lainnya, dan bootstrap ini tidak usah kamu pilih apapun ya. Langsung saja, ini tidak usah dipilih, tidak usah dibuka sebenarnya. Oke. Ya, perhatikan, pastikan correlation coefficient-nya itu dipilih adalah person. Ya, karena kita pilihan ganda ya, correlation coefficient-nya karena kita soalnya adalah pilihan ganda, maka kita pilih correlation coefficient-nya person. Lalu test of significance-nya kita pilih yang two-tailed. Oke, lalu jangan lupa centang flex significant correlation. Nah, biasanya sudah tersetting dia. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Maka nanti akan langsung muncul tampilan output SPSS seperti ini. Ya, nanti SPSS akan melakukan pengujian dan akan muncul tabel seperti ini. Oke, ada tabel correlation soal 1 hingga soal ke 25. Dan juga ada total. Nah, hasil pengujian validitas kita telah selesai. Nah, setelah kita melakukan pengujian validitas, maka kita akan melakukan yang namanya interpretasi data terhadap hasil pengujian validitas kita. Baiklah, setelah kita memperoleh hasil pengujian validasi menggunakan SPSS, yakni menggunakan uji korelasi bivariat, kita peroleh hasilnya seperti ini. Ya, selanjutnya adalah kita menentukan yang namanya interpretasi data. Nah, interpretasi data itu gunanya adalah untuk menentukan apakah berapa banyakkah soal yang masuk dalam kategori valid dan berapa banyakkah soal yang masuk dalam kategori tidak valid. Lalu jika dia masuk dalam kategori yang valid, maka interpretasi data validnya itu seperti apa? Apakah masuk dalam kategori tinggi, sangat tinggi, cukup, atau tidak baik? Valid tapi dia tidak baik. Jadi sebenarnya bagaimana suatu soal dikatakan valid dan suatu soal dikatakan layak untuk kita gunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Apabila soal tersebut valid dan memiliki kategori yang minimal cukup. Minimal cukup. Oke, nah sekarang kita masuk dalam tahapan interpretasi hasil validasi soal. Nah, di sini sudah saya siapkan. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah, kembali lagi kemari, bagian totalnya saja ya, paling bawah. Bagian totalnya saja yang paling bawah. Nah, yang kamu lihat adalah kolom person, baris person correlation, dan baris significant, two-tailed ya. Baris di kolom total pada baris person correlation dan baris significance, two-tailed. Oke, jadi kamu tulislah nilai person correlation setiap soal, baik mulai dari soal pertama yakni minus 0,045. Ini tuh disebut juga titik di sini menandakan bahwa di depannya tuh ada angka 0 ya. Maka nanti ini dibaca minus 0,045. Yang ini dibaca 0,815. Ini kamu tulis nanti dalam Microsoft Word, buat tabel, tulis di situ nanti person correlation. Nah, kamu data itu dari soal nomor 1 sampai nanti soal nomor 25, yakni 0,709 untuk kolom bagian person correlation. Nah, selanjutnya tulis juga untuk kolom significant two-tailed. Mulai dari soal nomor 1 yakni bernilai 0,849, ini 0 ya, 0,0849 hingga nanti soal ke-25 yakni 0,0000. Jadi bagian total paling ujung tidak usah kamu tulis ya, hanya sampai soal nomor 25 yakni 0,0000. Nah, di sini sudah saya buat tabelnya ya. Oke. Nah, untuk person correlation mulai dari minus 0,045 sampai 0,709. Untuk nilai significance 0,849 sampai dengan 0,000. Nah, kita ingin melihat
apakah dari 25 soal ini semuanya valid atau ada yang tidak valid? Nah, bagaimana cara menentukan valid dan tidak valid? Jika nilai signifikan, berarti yang kamu perhatikan hanya kolom signifikan saja. Jika nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Jadi, jika nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, maka instrumen soal tersebut dapat dikatakan valid. Jadi kamu carilah nilai pada kolom nilai signifikan ini yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu kita perolehlah hasil soal nomor 2 0,000, soal nomor 3 0,000, soal nomor 4 0,023, soal nomor 5 0,000, soal nomor 6 0,000, soal nomor 7 0,000, soal nomor 8 0,000, soal nomor 9 juga sama 0,000, hingga soal nomor 11 juga sama 0,000. Maka dari itu, karena ini semua nilai dari soal nomor 2 sampai soal nomor 11 pada kolom nilai signifikan itu bernilai di bawah 0,05, maka dikatakan soal nomor 2 sampai soal nomor 11 valid. Begitu halnya dengan soal nomor 13, nilai signifikannya adalah 0,00 juga, maka juga dikatakan dia soalnya valid. Begitu juga dengan soal nomor 18, kita peroleh 0,023 juga valid, karena di bawah 0,05. Soal nomor 20, kita dapatkan nilai signifikannya 0,004 juga dikatakan valid karena di bawah 0,05. Soal nomor 22, nomor 23 juga sama, 0,000, juga soal nomor 25 juga sama, kita peroleh nilai signifikannya 0,000. Sehingga, berapa banyak soal yang dikatakan valid dengan melihat atau merujuk nilai signifikannya itu adalah lebih kecil daripada 0,05, yakni soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, dan 25. Berarti ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Berarti ada 16 soal dari 25 soal yang valid. Nah, langkah berikutnya, apakah interpretasi kategori validnya tadi, apakah dia sangat tinggi, cukup, sedang, dan rendah, dan sangat rendah? Nah, interpretasi nilai validitas. Nah, jika kita sudah menentukan, sudah memperoleh, oh ternyata soal nomor 2 sampai soal nomor 11 tadi valid. Nah, validnya itu interpretasi kategorinya seperti apa? Nah, kalau tadi validnya kita lihat pada kolom nilai signifikan, kalau untuk interpretasi kategorinya kita lihat pada kolom percent correlation. Pada kolom percent correlation. Nah, perhatikan, jika nilai percent correlation-nya itu di antara 0,8 sampai 1, maka dikatakan interpretasi nilai validitasnya sangat tinggi. Kalau dia berada pada interval 0,6 sampai 0,799, maka interpretasi nilai validitasnya tinggi. 0,4 sampai 0,599, interpretasi nilai validitasnya cukup. 0,2 sampai 0,399, interpretasi nilai validitasnya rendah. 0,000 sampai 0,199, interpretasi nilai validitasnya sangat rendah. Jadi, soal yang valid adalah soal yang valid dan dapat kita gunakan dalam penelitian yang sesungguhnya adalah soal yang valid dengan interpretasi nilai validitas minimal cukup. Minimal masuk dalam kategori cukup, yakni dimulai dari interval 0,400 sampai 0,599. Nah, maka dari itu, mana-mana saja soal yang dikatakan validnya, interpretasinya sangat tinggi, yakni di soal nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 13. Dan hanya itu saja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Hanya 6 soal. Karena lihat, percent correlation dari soal nomor 2 dan nomor 3. Nilainya di atas 0,8 ya. Karena nilainya di atas 0,8, maka dikatakan interpretasi nilai validitasnya sangat tinggi. Sedangkan soal nomor 4, dia percent correlation-nya nilainya 0,507. Masuk dalam interval cukup. Untuk yang soal nomor 6, nilai percent correlation-nya 0,706, maka interpretasinya masuk dalam kategori tinggi. Sehingga itulah proses bagaimana cara kita interpretasi hasil pengujian validitas soal dengan menggunakan analisis korelasi bivariat produk moment percent.
kita peroleh dari 25 soal, yang valid hanya 16 soal. Nah, setelah ini kita akan lanjut bagaimana cara menghitung nilai reliabilitas dari 25 soal yang tadi. Baik, di sini kita akan melakukan pengujian instrumen data penelitian untuk melihat nilai reliabilitasnya. Nah, caranya adalah kembali kepada input, tampilan input SPSS bagian data view. Selanjutnya klik analyze, lalu klik skill, lalu klik reliability analysis. Analyze, lalu pilih skill, lalu pilih reliability analysis. Klik. Sama halnya seperti cara menentukan validitas tadi, nanti muncul tampilan seperti ini. Semua soalnya kamu pindahkan ke bagian kanan. Semua soalnya kamu pindahkan ke bagian kanan. Oke, sampai nanti soal 25. Baik, setelah semuanya masuk dalam kolom yang di bagian sini, item, semua soal ya, mulai dari soal 1 sampai soal ke 25 dan total. Lalu berikutnya pilih modelnya itu adalah model alpha ya. Lalu selanjutnya kamu klik OK. Maka nanti akan muncul kembali tampilan output SPSS seperti ini ya. Yang kamu lihat nanti akan tampil case processing summary dan reliability statistic. Dan kita gunakan yang ini. Nah, kita menggunakan yang namanya metode Cronbach Alpha. Ya, Cronbach Alpha, dan diperolehlah hasil reliability statistiknya adalah 0,722. Maka perhatikan kembali pada materi yang kemarin telah saya share. Ya, perhatikan kembali pada materi yang kemarin saya share. Di situ bisa kita perhatikan di halaman, sebentar ya, saya lihat dulu di halaman 21. Di bagian sebentar, bagian baik, sebentar. Nah, perhatikan ya, di halaman 11 ya, pada materi yang saya berikan kemarin. Nah, di sini dikatakan bahwa ya, pengujian reliabilitas instrumen menurut ketentuan yang dikemukakan oleh Haley dan Twycross yaitu sebesar 0,70, atau dengan kata lain R11 hitung atau nilai reliabilitas hitungnya harus lebih kecil daripada 0,70. Bukan harus lebih kecil, jika nilai tersebut itu lebih kecil daripada nilai yang dikemukakan oleh Haley dan Twycross yakni 0,70, maka dikatakan soal-soal tersebut tidak reliable. Tapi kalau misalkan nanti nilai dari yang sudah kita tentukan tadi reliabilitas hitungnya dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach tadi, nilainya ternyata lebih besar daripada 0,70, maka dikatakan soal tersebut reliable. Nah, perhatikan kembali yang tadi sudah kita dapatkan. Kita peroleh tadi hasilnya adalah 0,722. Nah, 0,722 ini ternyata lebih besar daripada 0,70 seperti dikemukakan oleh Haley dan Twycross tadi. Sehingga karena nilai ini tadi lebih besar daripada 0,70, maka data instrumen penelitian kita adalah reliable. Artinya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan nantinya akan menghasilkan jawaban yang tidak terlalu jauh berbeda daripada jawaban yang kita peroleh pada saat uji coba instrumen data penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 soal tadi ada berapa yang valid? Ada 16 soal yang valid. Ya, dan nilai reliabilitasnya ada berapa? Ada 0,722 dan masuk dalam reliabilitas yang tinggi. Mengapa tinggi? Karena dia lebih besar dari 0,70. Oke. Cukup sekian saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.